Saya langsung konfirmasi ke apa yang kemudian saya dapatkan dari Bung Bima Yudhistira bahwa ada golongan-golongan tertentu kelas menengah yang saat ini berpotensi untuk jadi miskin dan tidak tercatat, tidak terdaftar dalam penerima bantuan pemerintah. Di antaranya adalah ojek online, kemudian pedagang pasar tradisional, pedagang kantin. Benarkah itu? Ya, sebenarnya gini, pertama, poin tentang robustness of the data itu well taken, sangat-sangat diterima dengan baik. Pertama adalah bahwa data yang tepat akan memberikan informasi yang tepat kepada siapa kita harus memberikan bantuan yang tepat. Nomor dua, warnings bahwa 2 minggu untuk mempersiapkan data yang robust itu juga cukup sempit atau singkat untuk dapat menyasar dengan tepat. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa melakukan hal ini itu bisa dilakukan dengan step by step. Artinya what do we have now? Dan apa yang kita belum punya, yang tadi dibilang oleh Mas sebagai blank spot itu untuk kemudian menjadi tahap kedua untuk kemudian kita kejar dengan cepat. Itu yang pertama dulu. Jadi the robustness of data itu menjadi poin yang cukup baik yang merupakan masukan agar kita menyasar orang yang tepat dan untuk menyiasatinya data yang kita punya siapa. Memang bisa jadi ini memang ada blank spot. Akan tetapi kita harus mendefinisikan dulu apa yang dimaksud. Betul, apa yang dimaksudkan dengan kalangan bawah. Ketika kita mendefinisikan sebagai kalangan bawah berarti kategori pekerjaan dalam hal berapa earnings yang dia dapatkan itu juga harus kita hati-hati di situ. Harus kita definisikan siapa sih yang paling mungkin terpapar dengan adanya wabah ini. Adalah mereka-mereka yang tidak bisa menghindari physical distancing dalam pekerjaan mereka. Itu Contoh dulu. Misalnya pedagang pasar pasti. Iya, pedagang pasar. Tetapi kemudian mereka punya alternatif untuk melakukan perdagangan secara online for some people. Kami di Papua bersama dengan Pergerakan Papua Muda Inspiratif di Manokwari, khususnya ini barusan saya minta Kompas TV untuk meliput, teman-teman di sana berhasil membuat online aplikasi di Manokwari, Papua Muda Inspirasi. Anak-anak milenial Papua di sana membantu mama-mama di pasar berjualan sayur-sayurannya secara online. Luar biasa. Dan sudah jalan, kayak gitu. Jadi ada beberapa pihak yang kemudian bisa disiasati dengan adanya teknologi untuk menghindari social distancing itu dapat melakukan bisnisnya. Bahwa satu, physical distancingnya jalan, yang kedua ekonomi jalan. Ekonomi jalan. Yang ketiga yang perlu di note adalah yang disebutkan 15 juta naik ke 20 juta nggak cukup adanya kita ada 25 juta rakyat miskin. Kita harus ingat bahwa pernyataan Presiden jelas insentif yang diberikan itu lebih dari satu bentuk. Bukan hanya dalam bentuk bukan hanya kartu sembako aja, bukan hanya keluarga harapan. Ada listrik, ya kan? Ada kartu prakerja. Kartu prakerja itu menyasar milenials yang betul-betul akan terpapar dari dengan pelatihan dan lain sebagainya. Betul, dan itu dinaikkan sembako jumlahnya. Juga. Ya, sembako juga. Kemudian keluarga harapan, ya. Uang gitu ya. Iya, dalam berbagai bentuk ya, ada uang maupun ada baik, jadi uang, insentif, sembako, listrik, pelatihan. Betul, iya. Bung Bima, bahwa diakui bahwa mungkin saja ada data yang miss, karena ini semua kan bergerak, semua ini berjalan, tidak kemudian hari ini. Saya verifikasi bukan berarti saya bilang bahwa ada data yang miss ya, bukan, tetapi saya mengakui bahwa kehati-hatian dalam men-treat data yang sudah ada dan data yang belum ada itu merupakan input yang cukup baik agar kita bisa melakukan potensi itu tetap ada, bahwa ada miss, ada blank spot data. Oke, Mas Taiman, saya mau masuk ya. Iya, silakan. Jadi begini, kalau kita baca perpunya itu baik-baik ya, Perpu nomor 1 tahun 2020, itu di pasal 27 itu sebenarnya ada kunci. Di pasal 27 ayat 1, 2, 3. Yang pertama, pembuat kebijakan dalam stimulus itu tidak bisa dipidanakan atau digugat perdata. Tidak bisa di PT-UN-kan. Tidak masuk dalam kerugian negara. Ya, ini 3 ini kemudian mengunci apabila di lapangan nanti ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Ya, ini nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi di pasal 27 itu yang pertama ya. Kemudian tadi ya. Nggak bisa diapain secara hukum, tapi kan Mas Bima masih bisa teriak-teriak terus. Nanti diundang terus di Kompas TV. Oh gini Mas Billy, nih saya jelaskan ya. Tadi Anda bicara soal misalkan tentang nggak bisa physical distancing, kemudian bisnis online berjamur sampai di Papua ya. Apa nggak malu dengan Malaysia? Malaysia itu 2,2 triliun untuk menggratiskan internet. Ya, jadi kalau misalkan mau membantu bisnis online, harusnya ada insentif yang tepat sasaran seperti itu. Tapi dalam paket kebijakan nggak ada. Ya. Jadi yang ketiga, saya khawatir ada free rider atau penunggang gelap
yang memanfaatkan bantuan ini gitu ya dengan data yang kemudian tidak tepat sasaran, ini nanti nggak bisa juga digugat sebagai kerugian negara. Apa yang Anda bayangkan dengan free rider itu, dengan penunggang-penunggang atau pencari pemburu rente itu? Oh jelas, kita melihat kan kalau datanya kemudian masih banyak yang miss, Ya. gitu ya, tidak ada data yang kemudian baku, ini kan artinya ada kesempatan pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi di lapangan. Misalnya, kita buka nih, sebelum terjadi kita buka. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oh iya jelas ya. Dalam beberapa praktek bantuan sosial itu Ya. banyak yang kemudian data karena belum terverifikasi, ya, mulai dari level kepala desa misalnya, itu bisa memasukkan anggota-anggota keluarga ataupun Oke. saudara ataupun rekanan. Itu akan dianggap sebagai definisi mereka yang membutuhkan. Nah ini kan repot juga, gitu. Kalau misalkan kemudian tidak ada data yang kemudian bisa divalidkan, maka ini bisa menjadi celah gitu ya. Oke. Anggap aja ini celah potensi korupsi. Tapi kita di lock di Perpu pasal 27 itu, ini ada repot juga Mas Aiman. Baik, oke. Terakhir singkat saja, apa yang bisa Anda jawab terkait dengan kemungkinan ini? Pertama tadi soal blank slot sudah dijawab, yang kedua bisa jadi nih kemudian ada potensi pelanggaran hukum di depan. Saya pikir ini dalam konteks manajemen resiko ya, dalam konteks manajemen resiko atas sesuatu yang akan di-launching atau sedang di-launching, saya pikir poin yang disampaikan tadi merupakan masukan yang sangat valid untuk dapat menghindari free riders, untuk dapat menghindari salah sasaran seperti itu. Ini merupakan masukan yang baik. Oleh sebab itu, data yang kita punyai saat ini yang memang sudah terverifikasi dengan jelas, kemudian ada penambahan. Nah, manajemen resiko dari penambahan ini yang harus dikelola dengan baik untuk dapat mendefinisikan siapa yang dapat disasar. Termasuk pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi. Ya, siapa itu Tentunya harus diproses. Meskipun data itu masih ada kemungkinan potensi blank spot. Dari sisi manajemen resiko tentunya harus dikelola, iya. Iya, baik. Ya, maksudnya definisinya aja kan belum clear. Kalau disebut bawah itu kan harusnya kan di bawah garis kemiskinan ya. Oke. Tapi tadi bilang bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang terkena dampak dan segala macam itu juga bisa terkena. Tapi kan itu definisi yang sampai sekarang pun pemerintah belum buka ke publik gitu. Oke, Jadi baik. sangat Kita tunggu rawan. nanti. Baik, ini yang memang masih abu-abu. Step by step Anda katakan tadi, kita lihat nanti bagaimana kemudian datanya. Jangan sampai kemudian semakin tidak jelas, maka semakin besar potensi korupsinya. Betul begitu, Bung Bima? Ya, satu lagi mungkin terakhir ya, mumpung ketemu Mas Billy itu di Kompas. Silakan, singkat saja. Mas Billy, tadi kalau Mas Billy bilang bahwa sedang membantu BNPB dan segala macam, sebenarnya banyak sekali teman-teman yang mengharapkan adanya solidaritas dari teman-teman KSP maupun staf sus milenial. Kalau bentuk solidaritas paling konkret, berani nggak Mas Billy itu kemudian memotong gajinya untuk penanganan COVID-19? Ya sebenarnya kalau dilihat daripada media-media yang udah memberitakan tentang saya, Mas, saya belum ambil gaji saya sampai sekarang dan gaji saya sumbangkan untuk learning center pembangunan Oke. pendidikan di Papua. Sudah dijawab ya, Mas? Iya, Mas Bima terjawab ya? ya Mas ya. Baik. Ya, terima kasih masukannya Mas ya. Baik, terima kasih Bung Ya, Bung Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Jokowi, staf sus milenial, seperti itu, dan juga Bung Bima Yudhistira. Terima kasih masukan inputnya. Tentu ini kita akan juga bahas ke depan dan meminta agar kejelasan semakin terang benderang untuk kemudian meminimalisir pelanggaran dan memantapkan siapa penerima dan berupa apa yang kemudian bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Bung Bima Yudhistira dari Indef.